Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah kepada kita semua, keluarga besar kita, keluarga dan anak-anak kita dan orang-orang yang kita cintai, termasuk khususnya kedua orang tua kita dan kedua mertua kita. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi hidayah taufik ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberi keselamatan dan kesuksesan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sejajar terhadap oleh mustami'in rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Sore ini yaitu hari Kamis tanggal berapa? 15 Desember 2022. Kami masih ditakdirkan oleh Allah berjumpa di tempat ini, yaitu urutan bakalan. Mudah-mudahan kita sedang diberi pertolongan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Para mustami'in yang kami hormati, kami akan meneruskan penjelasan seberi tentang bagaimana kita kalau situasi sakit. Karena kita sebagai makhluk Allah, insan atau manusia yang lemah, tidak akan sehat terus. Tak mungkin lebih panjenengan kita sehat terus. Tak mungkin kita ini masih masih dalam keadaan umur muda terus. Pastinya kita akan mengalami perubahan dari muda menjadi tua, atau dari sehat menjadi tidak sehat, dari sehat menjadi sakit. Maka dari itu, bagaimana kita kalau menjumpai teman-teman sakit atau pribadi kita masing-masing mengalami sakit, karena tidak akan lepas dari hal itu. Kita sebagai manusia yang sangat lemah, tidak punya kemampuan. Meskipun kita pesan kepada Allah, mudah-mudahan diberi kesehatan, itu pun terbatas. Mungkin diberi kesehatan oleh Allah, dan itu pun tidak selamanya. Maka dari itu kami sudah nulis tadi di sini ada beberapa hal sebagaimana yang dijelaskan minggu kemarin. Kalau sudah sakit parah, menepi ampun songkan sangat sarah, ada tanda-tanda akan meninggal, bahasanya tadi. Ada tanda-tanda akan meninggal. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama ada dihadapkan ke kiblat. Jadi pangadep ke kiblat pasien bila orang sesongkan. Artinya bental sabak timur. Kalau kita kan di Indonesia, kiblat ada di barat. Jadi bental
sabe ning temor berarti orang sisongkan ning Paulo temor agak meninggi bantalnya sedikit agar betul-betul menghadap kiblat. Karena tentu kita menghadap kiblat kan hukumnya sunnah. Dan seperti jenengan menghadap ke barat itu dapat pahala. Karena menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat jenengan dapat pahala. Termasuk orang yang sakit, karena dia ampun parah diusahakan menghadap kiblat. Kemudian langkah berikutnya juga adalah duduk di sebelah kanan dan menuntun kalimat tauhid la ilaha illallah. Alaihi nang kanan nah, berarti nang kimah, kadang dia sama nang lauk, on Allah temor. Idajan lagi. Jadi idajan orang sesongkan panjenengan alaihi sambil talqin kalimat tauhid. La ilaha illallah. Seperti yang disampaikan kemarin. Jadi cuman menabi ampun ada tanda-tanda mengikuti, ampun dibiarkan saja dulu. Artinya jangan sampai pada nanti terus italken. Ya kan? Karena detik-detik meninggal dunia kan itu adalah ujian yang luar biasa bagi kita. Ujian apakah kita membawa agama Islam atau tidak. Sehingga kalau orang sakit kita bantu. Kenapa boleh itu orang tua kita? Kenapa boleh itu adalah saudara kita? Kenapa boleh nikah adalah suami atau istri kita dan sebagainya. Kemudian juga berikutnya kita dito seperti saya beri dan gula menyampaikan, jangan lupa surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Dan jangan lupa juga sekali-kali diberi minum air putih karena takut kelkap. Kenapa boleh minta? Minta itu wajib diberi. Kalau minta kita tetesan air. Mau minta kadang pada seminta kita beri. Kemudian juga kalau bisa dalam keadaan sakit kita punya wudu. Jadi umpamanya panjenengan ada pingin orang songkan, diusahakan yang sakit nikah dalam posisi punya wudu. Umpamanya lo bisa kejedeng kita tayamum. Jadi tayamum sangat panjenengan. Kisoro bagaimana praktek tayamum dari. Karena beda antara orang yang meninggal dunia dengan keberadaan adi wudu dan tak adi wudu ini lain. Kalau posisi dia punya wudu, mereka malaikat Jibril ram. Dari nama jannah orang gelap malaikat Jibril ram. Kan kadang banyak kan orang. Kadang orang ini kemaksudkan kok ngalah wudu. Ternyata setelah ngalah wudu umpamanya sholat asar pas subuh ngomong. Ada yang kadang kok aku jangan Tuhan kok kejedingan ngalah wudu. Mari jangan Tuhan kadang kalau aku jangan Tuhan karena subuh ngomong. Dan itu adalah malaikat Jibril datang menumpangkan orang yang seperti itu. Jika betul-betul husnul khotimah karena apa? Dia meninggal dunia dengan keadaan adu dalam keadaan soceh. Kemudian para hadirin rahimakumullah, bila telah wafat nanti kita praktekkan. Artisnya berubah. Oleh tak diketok artis. Oke. Kalau ampun sudah positif meninggal, bila telah pejamkan kedua matanya. Artinya nikah ni ano. Karena kadang-kadang pada orang meninggal dunia dalam keadaan terbuka. Kan beda kan? Jadi nikah diusahakan tertutup. Karena tidak jarang orang yang meninggal dunia nikah peninggalan nikah buka. Jadi tutup. Nanti ada los-los gitu. Jadi sekiranya umpamanya kesulitan diberi
nggak kesulitan seperti apa ada sesulit nih mang, ada sulit. Coba panjenengan mau pada orang songkan sangat sering mendampingi. Kecuna ada boleh, apa derem aku mun sakit sangat seperti ini. Kita ambil ibrah, ambil pelajaran dari orang itu, karena kita pasti meninggal dunia pasti. Jadi umpamanya taklum tum ada cara-cara khusus diantara yang sigilnya. Kemudian juga ada cara lain. Engkau dito kami catat dulu. Umpamana kesulitan maka lengan tangan mayit etace pabereng sareng ibu jari kaki. Lengan iki lho. Jadi pada sengaja lengan. Tadi saya dijelas lagi, bila masih sulit maka tarilah lengan tangan mayat bersamaan dengan menarik ibu jari kaki. Umpaman taklum temedem nih lho, taklum atutup nih lho, maka lengan tangan nah, ini kata aja, gimana pasang dan badan dan seperti kita tarik, bapak berjim pol nasopok. Pak bade saya memedum. Insyaallah kalau berizin Allah Taala kita memedum. Kemudian juga Nabi ampun meninggal dunia pas tale. Jadi malelo angangan kimet amet. Kadang pada mayit neka meninggal dunia di luka badan angangan. Jadi malelo angangan neka tale dah kinten. Jadi anggap etale surban lagi loh. Etale surban. Jadi ate tuh ya. Itu tuh. Malelok tepi kadang-kadang monoreng mandi ini kan tako pola nanganga tako pola peninggal nikah buka kadang-kadang gitu. Jadi masalah dalam arti jadi masalah. Kemudian berikutnya melemaskan semua persendian. Persendian ini kayak melemas. Nama Nabi sudah meninggal dunia nikah, ya, pas nikah. Semua sendi-sendi. Nikah. Terus semua, termasuk sokong, nikah, toot. Jadi pas nikah. Kecuna malelok gere, mayit nikah male mau mandi gempa. Kadang badan mayit nikah gere, tak bisa pas nikah. Jadi mau pas nikah kada sebelumnya abid tidak lama dari meninggal dunia, maka nikah lemas terus. Artinya untuk memandikan gempa. Kemudian lagi diantaranya boleh melepas semua pakaian diganti dengan kain tipis. Jadi kelampi-kelampi lepas tapi pun. Umpama kesulitan kunte. Itu umpama ngangkui kaos. Kan dilepas. Jadi itu tuh berkain yang tidak tembus pandang tentunya. Tak tembus pandang. Tepes. Male angin masuk, male tak cepat busuk. Jadi yang sekiranya sirkulasi air itu angin itu sempurna. Jadi tak ungkep bahasa Madura tak ungkep. Sehingga tak pas cepet-cepet bro. Jadi buka saja kita termasuk umpamana ngaki perhiasan kak. Karena tak mungkin iki perhiasan anteng, geleng, kalong, kak. Sebab mereka tak mungkin digibah dan umpamanya dibawa tak kenging. Ada nama mayit ni kan ngibah punya dan kuburan tak kenging. Kemudian mayit sahabat neng tas lencak.
tak usah apa, tak usah beri lama. Karena malah jangan segila angin malah masuk. Jadi anggap seperti lecak lamban biasa, sangger nganggo pereng ini tanpa lama. Tapi sampurna nih kan tanpa lama. Ganggu angin nih ke sampurna masuk. Jadi diusahakan seperti itu. Kemudian juga sapi bareng nang tabut mayitnya kayak sapi bareng berarti setengah on, anggap setengah on. Kenapa masuk setengah on? Sapi nang malah tabu ini kalau kembung, tabu malah kembung. Di samping cek beda keluar malah keluar sebelum dimandikan. Jadi sapi bareng nang tabu ini kayak sapi bareng malah tade bareng sekeluar marina ipandi. Tidak bareng atau tidak kembung paling mudah dari sapi bareng. Benda ini sahabat eluara nikah, eluara kain saya kembali sapo. Itu diantaranya seperti itu. Kemudian juga dianjurkan kanggo apa berdupa. Ana pamale ruangan tak becek. Jadi melero om dupa-dupa ya malah tak becek nang gitu. Kemudian yang paling penting juga tuli tangah berjerah. Malah mayit itu tidak ada kaitan dengan sangkut paut hubungan antar manusia. Jadi anti otang, tuli berjeraki, anti bareng teku, dinoreng, tuli membeli. Ini termasuk tanggungan yang luar biasa. Jadi tuli kemarin. Oke paling punten sekali toba ya umpamana panjenengan kilo keduan ogeng. Wis Bu, umpama dari sapona. Oh tanggapan aja langsung tak otang. Kok saya majeraki nah. Wis nika bebas begitu. Umpamana rajin panjenengan sesuatu ngomor atau tetanggana wis lek. Oh tanggapan tanggung kok. Engkau semajer. Berarti ini kan tangan pindah ada panjenengan. Anggap mari belajar. Sebab apa? Pedesin itu. Kemudian juga diumumkan urusan kematian diumumkan akan dikuburkan jam sekian, tempat penguburannya di mana. Ini kan diumumkan. Apa? Karena semakin banyak yang mau nyolati, maka semakin barokah. Semakin barokah. Artinya semakin saya. Sajian banyak senyolat yang saya makanya tetangga panggil. Di samping kanggo minta adi sapora, juga pola-pola senyolat di sekuritas. Nika tentang hal-hal yang berkaitan dengan pada detik-detik kemudian. Di antaranya orang yang baik meninggal dunia kan itu adalah keluar perlu, yang ini keluar perlu. Jadi mau beda orang meninggal dunia keluar keringat di sini, keringatan di sini keringat, bahkan air mata keluar, itu adalah termasuk tanda-tanda baik. Ini tanda-tanda jelek. Yang kitab ini kayak jelas lagi, di antaranya orang yang meninggal dunia dengan baik dari sekian banyak tentunya lagi adalah di sini keringatan, kemudian keluar air mata. Ini termasuk orang-orang yang husnul khotimah, orang-orang yang baik. Artinya panjenengan tak usah ada kerja, dari sempurna meninggal dunia keluar air mata, dan ini baik. Peluang itu baik. Ini kan yang kita penjelasannya seperti itu. Mungkin langsung dipraktikkan sebentar saja. Maleoning.
Anggaplah di sana kiblat lagi. Anggap kisah kiblat di, maka nanti kamu menghadap. Jadi anggap mereka kiblat. Jadi mau kiblat akan apa? Akan ada tanda-tanda kematian. Mereka Allah bisa, Allah apa? Allah timur, anggaplah kalau di sana timur, di sana adalah barat. Ini ya, kita akan menghadapi semua seperti itu. Kalau umpamanya orang tua yang mau meninggal, umpamanya ini adalah orang tua kita, umpamanya mereka adalah orang tua sudah bisa akan meninggal dunia. Kalau orang tua kita meninggal, kira-kira ampun membalas jasa orang tua atau tidak kita? Kenapa sudah berbakti kepada orang tua apa tidak? Kenapa pun malas jasa-jasa orang tua yang mana sejak kecil sampai dewasa orang tua sangat memperhatikan kita sebagai anak. Beri kelambi, beri sandal, itu orang tua. Yang paling menyesal pada si adua akipon. Jadi kalau umpamanya ini orang tua kita mau meninggal dunia, tada si adua akipole pada anak. Orang tua ini doanya adalah di bawahnya Nabi. Jadi kalau kita masih mempunyai orang tua, aduh hebat, dia adik senjata, adik jimat, adik sesuatu yang sangat ampuh di dunia. Jadi kalau umpamanya ini orang tua, maka putrana nangis kapi, yang dipikirkan adalah salah ada reng tua benyak, reng tua bengan, reng tua sering masosa, kemudian masih belum membalas jasa orang tua. Yang juga yang tak kalah pentingnya, si atua aki tidak ada. Sekarang kalau ini adalah istri umpamana panjenengan para idina aki ini, saya ngalatin setiap hari, saya amas saaki, saya ngobaki gelampingna. Mon panjenengan pas ada reng bini artinya apa? Istri meninggal dunia, bingung luar biasa. Biasa dilayani berbini ternyata bini takut. Lain antara andi bini batandi bini. Biasa namun andi bini ajalan keluar titi pada nelpon, berdegi mamas. Di lekol sana apa sekolah mana? Tanya Aki, mana pun sombong tadi bini nega ada ring nelpon, mulai bila baik, ini tidak terkontrol kita. Ini untungnya punya istri seperti itu. Jadi telepon mas, kita sekolah mana? Di samping kepikiran ini, takut namanya mana, mantaman, kan mulai takut Aki ini. Kadang-kadang seperti itu ya. Umpamana laki yang meninggal dunia, yang sakit seperti ini umpamana laki, anak adik telok atau bapak lemak sini gini, bini sangat luar biasa. Siapa sih makan datang anak, siapa sih ngerabu datang anak, itu seperti itu. Jadi umpamanya ini amit-amit tangki, ya kan Pak Serang sugar. Umpamanya mantar aja nggak opor, mantar saporan di sana. Dan ini kalau umpamanya sudah pada umur, nikah harus betul. Artinya diusahakan betul, bukan pas harus lagi. Nikah betul. Biasanya gempa. Betul. Kemudian juga nikah tale nikah tale lagi. Kita alin apa umpamanya rambing, malelo anganga, kacuna malelo anga. Kemudian ini nikah ya ada lagi melepas, nikah masa nikah,
pi nikah. Paksa nikah. Nikah. Terus nikah. Terus nikah. Terus sapa sing nikah ki ya? Jadi sapa yang pesen nikah ki ya? Jadi sempak. Pesen nikah. Nah, pas soko menikah pesen nikah. Terus nikah tojuna malelo gro. Lagi mau mandi gempak. Mau mandi gempak. Monitor seni ke Pak Gere monitor seni. Nikah janji segala, nikah lagi buka. Sudah ini dibuka. Ikutek untuk bisa. Ikutek. Terus beri kain setepes, mau nikah tebel-tebel. Kangkui angin nikah keluar masuk. Jadi mulai keluar masuk. Berlencak tak usah lama. Jadi lanjut, mulai keanginan. Ada ki sambil lalu ada persiapan memandikan. Kalau bisa secepatnya langsung dimandikan. Ini kan kalau bisa secepatnya, jangan ditunda lagi. Paham ya? Jaga pasukan. Ngereng pertanyaan satu atau dua, ada pertanyaan di antara. Apa gih? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.